Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran SIMKOMDIK semester genap tahun ajaran 2020-2021. Menyambung video pembelajaran sebelumnya mengenai rumus count untuk menghitung sebuah data, pada pertemuan kali ini kita juga akan sedikit memanfaatkan data hasil dari perhitungan rumus count. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan beberapa fitur di Microsoft Excel. Di antaranya yang pertama yaitu ada alignment. Alignment digunakan untuk mengatur perataan teks pada sel. Jadi, kita bisa mengatur teks yang kita ketik pada sel itu mau dimulai sebelah kiri, kanan, atau tengah. Lalu yang kedua ada filter. Filter yaitu sebuah fitur yang digunakan untuk menyaring data atas dasar kriteria yang diharapkan pengguna. Ketika kita memiliki data yang sangat banyak dalam satu lembar kerja, kita bisa membuatkan filternya untuk mengetahui suatu data tertentu sesuai kriteria yang kita harapkan. Dan yang terakhir yaitu ada fitur sort. Fitur sort ini digunakan untuk mengurutkan sebuah data. Dalam sebuah tabel, kita bisa mengurutkannya dari yang terkecil hingga ke besar atau dari yang besar ke yang kecil. Nah, dari ketiga fitur ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Bagaimana cara penggunaannya? Langsung saja ya, kita coba. Nah, ini dia merupakan contoh data yang akan saya gunakan untuk menjelaskan mengenai fitur alignment, filter, dan sort. Yang pertama yaitu mengenai alignment. Fitur alignment ini ada pada menu home di sebelah sini. Ada beberapa fitur alignment. Jika saya klik, kalian bisa melihat untuk text alignment, text control, dan juga text direction. Saya jelaskan terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di alignment ini. Yang pertama yaitu tentang perataan teks pada sel. Jika di Microsoft Word itu hanya ada 3, left align, lalu center, dan juga right. Kalau di Microsoft Excel ini ada 6. Yang pertama ada top align, lalu middle align, dan juga bottom align. Apakah perbedaan dari 6 teks ini? Jadi sebenarnya ketika kita mengatur perataan sebuah sel, saya contohkan di sini sel B34 karena saya gabung merge center. Jadi sel B3 ini ingin saya atur perataannya. Nah, jika sekarang dalam keadaan normal itu ada di sebelah atas rata kiri. Nah, sebuah sel ini akan ada dua perataan yang digunakan, yaitu tata letaknya apakah di atas, di tengah, atau di bawah. Lihat perbedaannya, ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Bisa dilihat ya di sini. Nah, kalau untuk perataannya ada rata kiri, rata tengah, dan juga rata kanan. Rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, setiap sel itu perpaduan antara letak dan perataannya. Jadi, saya contohkan seandainya terletak di middle line dan juga rata tengah. Nah, ini benar-benar akan di tengah sel tersebut. Lalu bisa saja saya edit menjadi top align, terletak di sebelah atas, lalu saya ratakan kanan. Nah, ada di pojok kanan atas untuk teksnya. Ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian dan kebutuhan kalian masing-masing. Namun, pada file ini saya akan menggunakan rata tengah dan terletak di tengah letaknya. Jadi, seperti ini. Rata tengah letaknya di tengah. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, sudah tahu ya perbedaannya untuk peletaan dari perataan di Microsoft Excel ini. Bisa kalian coba nanti saat praktik.
Lalu alignment yang selanjutnya yaitu mengatur orientasi teks pada lembar Excel kita. Nah, ini orientasinya yaitu landscape, seperti orientasi kertas itu, landscape atau mendatar. Di dalam Microsoft Excel kita bisa mengatur orientasi setiap teks di sel kita. Contohnya ini yang saya aktifkan, sel ini ya, C sampai X3. Ini akan saya atur orientasinya. Saya ingin sel ini menjadi tercetak lebih miring. Jadi saya bisa pilih di sini di alignment, lalu pilih orientation. Nah, klik drop down-nya di sini ada angle counterclockwise, lalu angle clockwise, vertical text, rotate text up, rotate text down, dan format cell alignment ini untuk yang lebih banyak lagi. Saya coba salah satu yang angle counterclockwise, artinya akan miring. Lihat saja bagaimana hasilnya. Nah, ini dia, tidak terlihat ya, saya besarkan. Akan seperti ini, akan miring. Lalu bagaimana jika yang lainnya? Angle clockwise. Nah, akan miringnya ke kanan bawah. Lalu ada lagi yang vertical text. Lihat perbedaannya. Nah, vertical text, teks yang kita ketik akan menjadi menurun seperti ini secara berurutan. Berbeda lagi dengan rotate text up. Nah, walaupun ini mendatar namun bentuknya portrait, tidak di bawahnya, jadi mendatar seperti ini. Lalu ada lagi yang rotate text down. Nah, dibaliknya, awalnya yang di atas. Berbeda dengan rotate text up tadi yang awalnya dari bawah ke atas. Orientasi pada Microsoft Excel juga kita bisa atur secara manual. Caranya, klik fitur yang alignment ini. Nah, di sini bagian orientasi akan kita geser sesuai sudut yang kita inginkan. Degrees ini sudutnya. Nah, caranya bagaimana? Arahkan kursor kalian ke bagian teks ini yang garisnya mendatar ini. Klik kiri, tahan, lalu geser ke bawah ataupun ke atas sampai sudutnya sesuai yang kalian inginkan. Contohnya, ini sudutnya sampai 15 derajat. Saya klik OK. Nah, bisa dilihat ya, ini akan menjadi sudutnya 15 derajat. Ini bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian menginginkan sudutnya berapa derajat, ataupun ini kalian langsung 90 derajat juga bisa, tergantung kebutuhan. Saya kembalikan lagi ke awal. Seperti ini awalnya tadi ya. Lalu, jika di Microsoft Word itu ada yang namanya indentasi. Bagaimana cara mengatur indentasi di Microsoft Excel? Sangat mudah juga, kita juga memanfaatkan menu alignment. Masih ingat kan indentasi itu apa? Contohnya ini saya ratakan kiri terlebih dahulu. Karena rata kirinya mulainya dari 0. Sel tersebut 0 sel ya, 0 sel. Tidak ada ruler di Microsoft Excel. Lalu saya ingin menggunakan indentasi jaraknya 1 dari 0 sel menjadi 1 atau 2. Caranya klik yang alignment tadi. Nah, di sini ada indentasi. Jika saya tambah menjadi 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya ingin jaraknya menjadi 2 dari rata kiri sel tersebut. Klik 2 lalu OK. Nah, di sini bisa dilihat ini jarak 2 dari sel dari rata kiri sel atau 0 sel. Begitu ya, sudah paham kan maksudnya bagaimana? Selanjutnya, format sel terakhir yang ada di fitur alignment yaitu text control. Text control ini ada 3, yaitu wrap text, shrink to fit, dan juga merge cell. Untuk merge cells yaitu menggabungkan 2 atau lebih sel menjadi 1, telah kalian praktekkan di video pembelajaran sebelumnya. Lalu untuk wrap text, nah wrap text ini untuk mengatur teks di sel kalian menjadi beberapa baris
agar tetap bisa dibaca oleh pengguna. Wrap text ini contohnya seperti ini. Nah, di sini kalian harus mencetak lembar ini dan tidak bisa diperpanjang lagi karena kertasnya sudah tidak cukup. Sedangkan di sini ada teks yang masih terpotong, jadi tidak akan terlihat jika dicetak. Nah, bagaimana jika saya ingin melihat semuanya tanpa harus melebarkan kolom ini? Nah, saya menggunakan wrap text. Nah, di sini keterangannya, wrap extra long text into multiple lines so you can see all of it. Jadi, mengatur teks yang panjang menjadi beberapa baris sehingga kamu dapat melihat semuanya. Saya klik saja. Nah, menjadi seperti ini. Jadi, kata terakhir atau kata yang terpotong itu akan menjadi baris di bawahnya. Seperti juga ini di bawahnya alignment, lalu wrap text dicentang, lalu oke. Nah, wrap text. Nah, menjadi seperti ini. Memang barisnya menjadi lebih panjang, namun ini tidak akan memperlebar kolom yang ada di lembar kerja kalian. Dan yang terakhir pada text control yaitu ada shrink to fit. Shrink to fit ini untuk mengatur teks yang ada di sel akan menjadi bisa atau cukup di sel tersebut. Biasanya fontnya akan dilebih kecilkan atau fontnya menjadi mengecil. Contohnya ini kita bisa dilihat di sini hanya terpotong sedikit pada teks yang ada di sel tersebut. Lalu saya shrink to fit-kan. Caranya, saya klik terlebih dahulu sel tersebut agar aktif, lalu saya klik alignment, lalu klik shrink to fit, dicentang seperti ini, lalu oke. Nah, di sini menjadi terlihat semua, namun ukurannya memang seperti menjadi lebih kecil. Seperti itu ya, contohnya kalian bisa coba sendiri di rumah. Nah, itu tadi beberapa pengaturan atau format sel yang ada di fitur alignment. Jika kalian mencobanya dan ada kesulitan, silahkan langsung ajukan pertanyaan ke saya tanpa ragu, karena semakin kalian banyak bertanya, artinya kalian akan semakin menguasai materi ini. Fitur yang kedua yang ingin saya tunjukkan yaitu fitur filter. Fitur filter ini ada di menu home juga di sini. Letaknya di sini, sort and filter. Menu filter ini bisa kalian gunakan untuk menyaring data. Menyaring data yang seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini hanya salah satu contoh, ingat, ini hanya salah satu contoh. Kalian nanti bisa menerapkan fitur filter ini di berbagai data yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Langsung saja saya contohkan. Di dalam data ini, data kehadiran bulan Januari ini sangat banyak sekali datanya dan kecil-kecil. Kalian akan kesulitan untuk menemukan sebuah data yang kalian butuhkan. Contohnya, pada tanggal 5 saya ingin mencari tahu siapakah saja yang tidak hadir tanpa keterangan di tanggal 5 ini atau alfa. Caranya bagaimana? Saya sorot terlebih dahulu kolom G. Semuanya ya, caranya klik kiri di kolom G. Setelah itu saya menuju filter, lalu klik filter, klik kiri. Nah, di sini akan muncul menu drop down. Ketika saya klik menu drop down ini akan muncul di sini select all, yang artinya semuanya dimunculkan. Lalu bisa saya hilangkan semua. Dilihat di sini ya, hilangkan semua, lalu saya pilih yang alpha, ada yang A. Nah, ini artinya ketika saya centang A, artinya hanya data yang mengandung A
atau sel yang berisi teks A atau alfa itu yang akan muncul. Saya klik OK. Nah, di sini di tanggal 5 ya, di kolom G tadi ternyata ada satu anak yang alfa, Niken Puspita Ningrum. Lalu mari kita kembalikan lagi seperti semula. Di select all artinya semua data akan muncul. Nah, saya ulangi lagi contoh yang lainnya. Pada tanggal 1 saya ingin melihat siswa yang izin atau I. Blok dulu I karena tanggal 1 ada di kolom C, saya blok semua. Klik sort and filter, klik filter. Klik filter, klik drop down-nya. Saya matikan dulu select all-nya. Lalu saya pilih yang I, lalu klik OK. Nah, ternyata di tanggal 1 ada 2 orang yang izin, yaitu Eva dan Fuad. Nah, begitu salah satu contoh dari menu filter ini, yaitu untuk menyaring sebuah data. Ini contoh data lain dari filter yang ingin saya tunjukkan. Saya ingin mengetahui peserta yang hadir dari SMK Negeri 10 Yogyakarta itu ada siapa saja. Saya arahkan dulu ke tabel asal sekolah, saya klik, lalu saya klik filter, klik filter. Nah, di sini akan keluar menu drop down-nya. Saya klik, lalu saya pilih yang SMK Negeri 10 Yogyakarta. Oke, nah ternyata ada 5 orang yang berasal dari SMK Negeri 10 Yogyakarta. Begitu ya contoh penggunaan filter pada data yang kita miliki. Filter ini bisa digunakan di berbagai data yang lainnya asalkan data tersebut memiliki kategori-kategori tertentu. Contohnya seperti ini. Kalian bisa melihatnya lagi di internet dengan Google pemanfaatan filter ini atau mencobanya sendiri di rumah ya. Lalu yang terakhir yaitu menu sort. Bagaimanakah cara penggunaan menu sort? Tenang saja, menu sort ini akan saya tunjukkan pada video pembelajaran yang selanjutnya bersama dengan tambahan materi yang lainnya. Silahkan dipelajari dulu tentang fitur alignment dan juga filter. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.